Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, kebetulan tadi hari ini saya baru saja dipanggil oleh sebuah perusahaan, yang mana perusahaan tersebut pabrik dari Taiwan ya, yang mana mereka membuat pabriknya di Indonesia, namun bos-bosnya itu orang Taiwan. Yang mana di sini ternyata banyak sekali ya sekarang bos-bos dari Taiwan, dari Korea itu berbisnis dan membuka pabrik di Indonesia, khususnya di daerah saya, yaitu daerah Brebes, Jawa Tengah. Dan kebetulan tadi saya dipanggil karena memerlukan biodata saya dan surat ini dan itu. Dan katanya insya Allah besok mulai baru diinterview. Dan khususnya untuk teman-teman yang sekarang bekerja di Taiwan, gunakanlah kesempatan kalian bekerja di Taiwan. Perdalam bahasa kalian, dan kalian di sana bekerja sebagai apa, itu diperdalam. Mungkin sebagai perakit, tukang packing, ataupun mungkin suka bawa forklift khususnya untuk cowok ya, ataupun mungkin sering membawa alat-alat berat, itu diperdalam ya. Nanti apabila kalian sudah pulang, tidak usah bingung untuk mencari pekerjaan, karena nanti mereka khususnya di Taiwan, khususnya di Indonesia, yang bosnya itu orang Taiwan, mereka itu tidak membutuhkan ijazah kalian kuliah ataupun mungkin lulusan ini itu mereka tidak perlu. Mereka hanya akan melihat pengalaman kalian. Kalian bekerja di mana, keahliannya apa, terus bisa apa, itu yang dibutuhkan. Tidak seperti PT Indonesia ya. Harus lulusan ini, harus umur sekian, dan harus ini dan itu. Itu semuanya hanya buang waktu saja. Makanya kalau melamar kerja, jangan melamar kerja di PT Indonesia, itu sangat-sangat susah. Namun untuk semua PT yang di sininya orang Taiwan, itu sangat mudah sekali guys. Kalaupun kalian sudah umur mungkin 40, 45, itu akan diterima. Yang penting kalian sudah berpengalaman, khususnya di luar negeri, itu sangat cepat akan diterima ya. Dan kali ini ada sebuah kasus, sebuah kejadian, kisah seorang Mbak TKW yang bekerja di sebuah negara, yang mana di sini dituliskan berpacaran dengan Mas TKL, masih berstatus suami orang, dan hidup bersama selama 7 tahun. Waduh, 7 tahun bersama suami orang di luar negeri. Mbaknya hamil sampai 3 kali dan ketiganya dikeluarkan semua. Astagfirullahaladzim. Gaji selalu dikasihkan ke Mas TKL semua. Mbak TKW ini menyuruh menceraikan istri dan menikahinya, tapi Mas TKL ini malah melaporkan mbaknya dan dideportasi pulang ke Indonesia. Waduh, ini bisa menjadi pembelajaran khususnya untuk teman-teman yang mungkin kaburan ya, karena di sini ternyata si mbaknya itu kaburan, dan ketika saja si mbaknya ini mungkin karena sudah capeknya sampai 3 kali hamil, namun semuanya dikeluarkan, dan yang keempatnya si Mbak TKW ini meminta untuk menceraikan istri yang berada di Indonesianya dan disuruh untuk menikahi secara resmi. Namun karena si garangan ini, wah ini bahaya kalau seperti ini, karena si mbaknya itu swasta ya, dan swasta dan kaburan, akhirnya dilaporkanlah ke polisi. Ya di situ aman lah, karena sudah ditangkap, dipulangkan Indonesia, dan si masnya otomatis masih tetap di Taiwan dan bisa mencari mangsa lagi. Makanya di sini teman-teman, tolong ya khususnya kepada perempuan, jaga harga diri kalian. Kalaupun pengen nakal, setidaknya lihat-lihatlah, jangan sampai orang yang nggak benar ataupun mungkin suami orang nanti pasti akan seperti ini ya. Kalian harus sadar lah, dia yang namanya istri sahnya aja dikhianati, apalagi kalian hanya sebagai selingkuhan. Nggak ada yang namanya setia, itu nggak ada. Jadi di sini untuk teman-teman, khususnya untuk kaum hawa nih ya, tolong dengarkan baik-baik, dan dari kisah ini bisa menjadi pembelajaran untuk kalian. Jangan sampai kalian menjadi seperti mbak ini. Jadi setelah istilahnya boleh dikatakan habis manis sepah dibuang. Kalian mau seperti ini. Makanya jangan sampai baru saja digoda oleh suami orang ataupun mungkin garangan langsung pasrah, ini itu mau saja. Namun setelah itu bosan, mau seperti itu. Makanya di sini teman-teman dimanapun bekerja, semangat terus dan jaya.